10, 20, 50, 17. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aljabar dan sejarah aljabar. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab al-jab yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar digunakan simbol atau biasanya berupa huruf untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y mewakili bilangan yang ingin diketahui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah aljabar. Asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmatika yang cukup rumit. Dengan hal ini, mereka mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar saat ini. Dengan menggunakan sistem ini, mereka mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tak diketahui untuk kelas masalah yang biasanya dipecahkan dengan menggunakan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Kemudian muncullah tokoh yang sekarang ini dianggap sebagai penemu teori aljabar. Dialah Al-Khawarizmi, seorang muslim keturunan Uzbekistan dan lahir pada tahun 780 Masehi atau 194 Hijriah menurut kalender Islam. Di bidang pendidikan telah dibuktikan bahwa ia seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran Al-Khawarizmi bukan hanya meliputi bidang syariat, tetapi juga dalam bidang falsafah, logika, aritmetik, geometri, musik, sastra, sejarah, Islam, dan ilmu kimia. Aljabar secara garis besar dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu aljabar elementer yang mempelajari sifat-sifat operasi pada bilangan real direkam dalam simbol sebagai konstanta dan variabel, dan aturan yang membangun ekspresi dan persamaan matematika yang melibatkan simbol-simbol. Aljabar elementer adalah bentuk paling dasar dari aljabar yang diajarkan pada siswa yang belum mempunyai pengetahuan matematika apapun selain daripada aritmatika dasar. Meskipun seperti dalam aritmatika, di mana bilangan dan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi muncul juga dalam aljabar, tetapi di sini bilangan seringkali hanya dinotasikan dengan X, Y, dan A. Yang kedua yaitu aljabar abstrak, kadang-kadang disebut aljabar modern, yang mempelajari struktur aljabar semacam grup, ring, dan medan yang didefinisikan dan diajarkan secara aksiomatis. Yang ketiga, aljabar linier yang mempelajari sifat-sifat khusus yang ruang vektor atau termasuk metrik. Dan yang terakhir, aljabar universal yang mempelajari sifat-sifat
bersama dari semua struktur aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Octavia akan menjelaskan mengenai operasi bentuk aljabar. Jadi pada sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Tetapi di dalam aljabar penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku untuk suku-suku yang sejenis saja. Jadi jika tidak sejenis maka tidak bisa kita gunakan sifat-sifat yang terdapat pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi di sini telah saya tulis ada 3 sifat yang terdapat pada operasi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini ialah sifat pertukaran. Jadi di sini telah diketahui A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi posisinya pertukaran awalnya A di depan untuk hasil selanjutnya yaitu B-nya yang di depan, itu yang disebut dengan pertukaran. Untuk yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini ialah sifat pengelompokan. Contohnya di sini ialah A ditambah pengelompokannya pertama yaitu B tambah C. Jadi di sini dikelompokkan menjadi A ditambah B ditambah C. Itu yang disebut dengan pengelompokan. Hasilnya tetap sama jika dikelompokkan. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini ialah sifat penyebaran. Jadi sifat penyebaran ini diketahui A dikali B, A dikali C, A kali B hasilnya AB, A dikali C hasilnya AC. Itu terdapat 3 sifat yang ada di dalam operasi bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk ini dapat kita lakukan dengan cara koefisien ditambah ataupun dikurang dengan koefisien, ataupun konstanta ditambah dengan konstanta tanpa kita rubah variabelnya. Variabel di sini ialah AB. Jadi tanpa kita rubah variabelnya. Kita selesaikan contoh soal ini ialah sederhanakan bentuk aljabar di bawah ini. Soalnya 5A ditambah 5AB ditambah 3AB tambah 2AB. Kita selesaikan, kita kelompokkan 5 ditambah 3 ditambah 2AB. Kenapa bisa demikian? Karena variabelnya sama. Jadi bisa kita kelompokkan seperti ini. 5 ditambah 3 ditambah 2 dikali AB. 5 tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 10 dikali AB. Jadi variabelnya tanpa kita rubah. Di sini tetap variabel AB. Baiklah, untuk contoh kedua yaitu tentang pengurangan. Contohnya kurangkan 2A tambah 5B dikurang 3C dengan A ditambah 3B ditambah 2C dengan cara mengelompokkan. Tadi sifat-sifat yang terdapat pada operasi bentuk aljabar sudah juga saya jelaskan. Pengelompokan berarti itu termasuk sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi kita selesaikan pengelompokan. Kita kalikan ke dalam min A dikurang dengan 3B dikurang dengan 2C. Min kita kalikan ke dalam. Maka persamaannya seperti ini. Kita selesaikan. Ia mengatakan dikelompokkan. Jadi kita kelompokkan dengan sejenis, yaitu 2A dengan A ditambah dengan 5B kita kurang dengan 3B. Untuk selanjutnya yaitu min 3C dikurang 2C.
Itu untuk pengelompokan. Seterusnya 2A dikurang A ditambah 5B kurang 3B yaitu min 2B. Min 3C dikurang 2C terdapat 5C. Itu untuk penyelesaian dari persamaan di atas. 2A tambah 5B kurang 3C dikurang A tambah 3B ditambah 2C. Itu cara menyelesaikan bentuk pengurangan dari operasi bentuk aljabar. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai perkalian. Jadi perkalian dapat dilakukan dengan cara distributif. Sifat distributif ini sebenarnya konsep dasar dari perkalian pada bentuk aljabar. Jadi pada perkalian ini terdapat dua rumus ataupun dua cara kita lakukan. Yang pertama itu perkalian satu suku dengan suku kedua. Bentuk umumnya yaitu AX tambah B. Ini dikatakan sifat distributif. Kita penyebaran, berarti kita kalikan ke dalam AX dikali AB. Jadi hasilnya AX tambah AB. Untuk pembahasan kedua yaitu perkalian dua suku dengan suku kedua. Jadi ini terdapat dua suku. Jadi kita kalikan X dikali X kuadrat, X dikali B yaitu BX, A dikali X AX, A dikali B AB. Jadi kita kelompokkan X kuadrat ditambah BX karena variabelnya sama, bisa kita keluarkan X-nya. Jadi A ditambah B dikali X ditambah AB. Ini untuk hasil perkalian dua suku dengan suku kedua. Jadi kita masuk ke contoh soal. Ini terdapat dua contoh soal. Yang pertama yaitu mengenai perkalian suku satu dengan suku kedua. Jadi di sini ini suku ke satu, ini suku kedua. Jadi kita kalikan ke dalam 4 kali X yaitu 4X, 4 dikali Y yaitu 4Y. Itu untuk cara menyelesaikan perkalian satu suku dengan suku kedua. Untuk contoh kedua yaitu perkalian suku kedua dengan kedua suku. Jadi X kali 2X yaitu 2X kuadrat. Jadi pada perkalian bentuk aljabar, jika variabelnya sama maka itu kita kalikan. Tetapi kalau dalam penjumlahan ataupun pengurangan, variabelnya tidak kita ubah, tetap variabel yang sama. Jadi di sini terdapat variabel yang sama. Jadi kita kuadratkan, kita kalikan X kali X terdapat X kuadrat. Jadi 2X kuadrat ditambah X dikali dengan Y yaitu XY, Y dikali 2X, 2XY, Y dikali Y yaitu Y kuadrat. Itu penjelasan mengenai perkalian. Di sini bisa kita selesaikan karena ada variabel yang sama, yaitu 2X kuadrat ditambah XY sama dengan XY, 2XY, 1 koefisien, dan di sini ada 2, berarti 1 tambah 2, 3, 3XY ditambah dengan Y kuadrat. Itu hasil dari perkalian dua suku dengan suku kedua. Baiklah, kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu mengenai pembagian. Jadi cara mudah kita menyelesaikan soal pembagian dengan cara pembagian tersebut kita ubah menjadi pecahan. Bagaimana bentuknya? Di sini telah saya tulis contoh yang A yaitu 8A kuadrat dibagi dengan 4AB. Maksud di sini ialah kita ubah dengan bentuk pecahan yaitu 8A kuadrat B kita bagikan dengan 4AB. Jadi ini untuk mempermudahkan kita menyelesaikan soal tersebut. Jadi 8A
kuadrat B dibagi dengan 4AB. Ini variabelnya sama, yaitu B dengan B. Pada variabel A ini, A terdapat A kuadrat, sedangkan penyebutnya itu A. Jadi ini tinggal 1A lagi. Dapat kita tulis 8 bagi 4 yaitu 2. Hanya tinggal 1A saja. Ini untuk hasil contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, yaitu 7XY dibagi dengan 3X. Kita rubah menjadi pecahan terlebih dahulu, yaitu 7XY kita bagi dengan 3X. Pada soal tersebut, apakah ada variabel yang sama? Jika ada yang sama, bisa langsung kita bagikan. Di sini yang sama yaitu X kuadrat. Yang sama yaitu X. Kita bagikan, maka X-nya habis, tinggal 7/3Y. Jadi 7/3 tidak bisa kita bagikan. Jadi hasilnya 7/3Y. Itu untuk hasil contoh yang kedua. Keempat yaitu mengenai perpangkatan. Jadi pada bilangan berpangkat dapat didefinisikan dengan perkalian berulang. Kenapa demikian? Karena di sini kita ambil contohnya yaitu A pangkat N. N ini ialah banyak bilangan yang akan kita kalikan. Jadi A dikali A sampai N. Itu untuk perpangkatan. Langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu di sini contohnya 2P kuadrat. Jadi kuadratnya kita kalikan dengan setiap yang ada pada soal, baik itu koefisien, variabel maupun konstanta. Jadi di sini 2 kita kuadratkan, P kita kuadratkan. 2 kuadrat yaitu 4P kuadrat. Itu untuk contoh soal perpangkatan. Baiklah, untuk contoh kedua yaitu X tambah Y kuadrat. Cara kita menyelesaikannya yaitu X tambah Y kali X tambah Y. Kenapa bisa demikian? Karena Y kuadrat. Jadi X kali X yaitu X kuadrat. Ini sama dengan bentuk umum dari perkalian dua suku dengan suku kedua. Jadi X kuadrat kali X kali Y yaitu XY. Y dikali X yaitu YX. Y kali Y yaitu Y kuadrat. Jadi apakah di dalam penyelesaian persamaan ini ada variabel yang sama? Di sini terdapat XY dengan YX. Berarti kita selesaikan X kuadrat ditambah dengan 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Itu untuk penyelesaian contoh kedua dari perpangkatan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal mengenai aljabar. Untuk contoh soal pertama yaitu sederhanakan dari bentuk 4X ditambah 12Y dikurang 10Z dikurang dengan 8X ditambah 5Y dikurang 7Z. Cara kita menyederhanakan di sini ialah kita kelompokkan sejenisnya, yaitu X dengan X, Y dengan Y, begitupun Z. Jadi penyelesaian kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu, yaitu 4X ditambah 12Y dikurang 10Z dikurang dengan 8X ditambah dengan 5Y dikurang dengan 7Z. Cara kita mengelompokkan, kita lihat variabel yang sama, yaitu di sini 4X dengan min 8X. 4X dikurang dengan 8X, 12Y dengan 5Y. 12Y ditambah dengan 5Y min 10Z dengan min 7Z min 10Z dengan 7Z.
setelah kita pengelompokan, kita kurangkan ataupun kita tambahkan 4x dikurang 8x yaitu min 4x. 12y ditambah 5y yaitu 17y. Dan min 10z dikurang 7z yaitu min 17z. Itu untuk hasil dari persamaan 4x tambah 12y dikurang dengan 10z dikurang 8x ditambah 5y dikurang 7z. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal-soal aljabar. Untuk soal yang pertama, yaitu berapakah hasil bilangan berikut ini? Yaitu 2 dalam kurung 4x dikurang 5 tutup kurung dikurang 5x ditambah 7. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Lebih dahulu kita bikin ulang dulu soalnya, yaitu 2 4x dikurang 5 tutup kurung min 5x ditambah 7. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan ke dalam terlebih dahulu. Ini 2 dikali 4x sama dengan 8x. 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Dan ini kita turunkan saja ke bawah. Jadi min 5x ditambah 7. Selanjutnya yaitu kita tambah ataupun kurangi suku-suku yang sejenis. Seperti ini, yaitu 8x dikurang dengan 5x yaitu 3x. Dan min 10 ditambah 7 yaitu min 3. Jadi hasil dari bilangan 2 dalam kurung 4x dikurang 5 tutup kurung 5x ditambah 7 yaitu 3x dikurang 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu berapakah hasil dari bilangan berikut ini? Yaitu 2x dikurang 2x ditambah 5. Baik, kita langsung saja ke langkah penyelesaiannya, yaitu terlebih dahulu kita buat ulang soalnya, yaitu 2x dikurang 2x ditambah 5. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan ruas kiri, maksudnya kita kalikan untuk yang ini ke bilangan ini, yaitu 2x dikali x yaitu 2x kuadrat. Selanjutnya 2x dikali 5 yaitu 10x. Dan min 2 dikali x yaitu min 2x. Dan min 2 dikali 5 adalah min 10. Selanjutnya kita kurangi maupun tambah suku-suku yang sejenis. Dikarenakan 2x kuadrat berdiri sendiri atau tidak mempunyai suku sejenis, langsung saja kita buat, yaitu 2x kuadrat. Dan 10x dengan 2x adalah suku yang sejenis, maka kita kurangi terlebih dahulu, yaitu menjadi 8x dikurang 10. Jadi hasil dari 2x dikurang 2 tutup kurung x ditambah 5 yaitu 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 10.